Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera dan sekalian. Rekan-rekan, hari ini saya datang ke Polres Mojokerto. Saya didampingi oleh Pak Dirkrim, kemudian Pak Kabid Propam, kemudian ada Pak Kapolres Mojokerto Kabupaten dan Pak Kapolres Pasuruan Kabupaten. Kenapa saya datang ke sini? Saya terima kasih pada Kapolres Mojokerto yang mana kemarin tanggal 2 Desember Pak Kapolres mendapat laporan terkait adanya penemuan mayat seorang wanita yang diduga bunuh diri, yaitu tempatnya di area makam Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Suko, Mojokerto. Kenapa bunuh diri? Hasil daripada penemuan atau cek di TKP ini ditemukan adanya bekas minuman yang bercampur potasium. Kemudian yang kedua, hasil dari visum etopertum luar yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kecamatan Soko, yaitu nomor 5 Romawi 7 Kes 23/2021 tanggal 2 Desember 2021, yang mana hasil daripada visum tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Adapun dari identitas dari korban, nama NVR untuk dari korbannya. Kemudian malam hari ini saya sampaikan sekali lagi, saya berterima kasih kepada jajaran Polres Mojokerto yang di-backup oleh Pak Dirkrim dengan kerja cepat mengumpulkan bukti-bukti yang ada, baik tim sibernya jalan. Alhamdulillah hari ini kita bisa merilis terkait apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengamankan seseorang yang inisialnya adalah BGHS, yang mana yang bersangkutan profesinya adalah seorang polisi yang saat ini bertugas di Polres Pasuruan Kabupaten. Sehingga saya ajak Pak Kapolres juga ikut bersama-sama di sini untuk rilis bersama. Kenapa kita bisa menyampaikan bahwa ada terduga inisial daripada BGS tadi, yang mana hasil dari kerja tim gabungan baik Reserse Polda maupun Polres Mojokerto Kota maupun Mojokerto Kabupaten maupun Pasuruan Kabupaten, kita mendapatkan adanya suatu hasil bahwa korban sudah berkenalan. Ini sejak Oktober tahun 2019, yang mana pada saat itu bersama-sama melaksanakan atau nonton bareng acara kick-post atau launching distro baju yang ada di Malang. Kemudian mereka bertukaran handphone, dan setelah pertukaran handphone mereka resmi pacaran. Kemudian setelah resmi pacaran mereka melakukan satu perbuatan seperti kayak suami istri. Kemudian ini sudah berlangsung dari mulai 2020 sampai 2021. Ini dilaksanakan di daerah Malang sana, tempat kosnya mereka.
Demikian juga di tempat hotel yang ada di Malang. Kemudian kita dapatkan juga adanya satu bukti bahwa korban selama pacaran sampai kemarin, yaitu terhitung dari mulai Oktober 2019 sampai dengan bulan kemarin, yaitu bulan Desember 2021, sudah melakukan tindakan aborsi bersama, yang mana dilaksanakan yang pertama adalah bulan Maret tahun 2020, yang kedua adalah bulan Agustus 2021. Untuk itu perbuatan melanggar hukum ini secara internal kita akan mengenakan terkait dengan ketentuan yang sudah mengatur di kepolisian, yaitu Perkap nomor 14 tahun 2011, yaitu tentang kode etik, yaitu kita jerat dengan pasal 7 dan pasal 11. Itu secara internal. Secara pidana umum kita juga akan menerapkan atau menjerat pasal 348 Junto 55. Ini adalah langkah yang kita lakukan terkait dengan kasus yang menimpa anggota kita, yang dijalankan oleh anggota kita. Untuk itu kita sudah sepakat dan kita akan jalankan. Kita akan menerapkan pasal-pasal ini terhadap siapapun anggota yang melakukan. Jika kita tidak pandang bulu ketika ada satu pelanggaran, siapapun yang melakukan pelanggaran, kita akan menerapkan ini. Dan sebagai buktinya malam hari ini kita sudah melaksanakan pentahapan-pentahapan yang saya sampaikan tadi. Dan hari ini yang terduga sudah kita amankan sesuai dengan kewenangan yang ada di kita di dalam melaksanakan proses peradilan. Ini kira-kira rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Tentunya sekali lagi saya berterima kasih pada kinerja kepolisian, khususnya jajaran baik di Krimpung maupun Polres jajaran Mojokerto maupun Pasuruan Kabupaten yang dengan cepat, dengan sigap setelah tanggal 2 menemukan mayat langsung kerja keras, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melaksanakan rilis untuk mencari dan mendapatkan satu yang terduga sebagai pelakunya. Demikian rekan-rekan, ada yang tanyakan? Untuk jabatan dan pangkat dan Oh ya, pangkatnya adalah pangkat bribda. Mereka melaksanakan tugas umum di Kabupaten atau Polres Kabupaten Pasuruan. Bapak dari TV Pak. Ya. Pak, sanksi untuk si polisi ini Pak. Ya. Ini tadi belum dijelaskan Pak seperti apa. Karena dia sudah melakukan aborsi dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, apakah bunuh diri ini yang dilakukan korban ini gara-gara asmara atau gara-gara atau faktornya dari anggota ini? Ya. Dijelaskan Pak. Kita akan mendalami lagi terkait dengan apa yang menjadi penyebab itu. Namun sementara ini yang saya sampaikan tadi, kita sudah mendapatkan keterangan hasil integrasi yang mana kalau kita menerapkan terkait dengan pasal-pasal tadi sudah memenuhi unsurnya. Namun kita tidak hanya berhenti di situ, tetap akan kita kembangkan sehingga harapan nanti akan kita bisa membuat lebih terang kembali. Namun sementara yang kita dapatkan, kita sudah bisa menjerat dari sangkaan pasal-pasal tadi karena sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Ini Mas. Barang bukti sekarang sudah diamankan di Polres Mojokerto Kabupaten untuk barang buktinya. Itu potasium apa Pak jadinya Pak? Cyanida atau bagaimana Pak? Potas apa Pak? Jenis racunnya ini Pak? Yang diminum. Jadi hasil yang sementara potasium, dan ini sudah kita kirim ke lapor untuk nanti akan didalami juga oleh lapor. Yang jelas ini jenisnya potasium
yang membuat kita ketika minum berakibat fatal. Pak, ini netizen Jenderal, Ya, barang bukti ini konkretnya berupa apa aja, Jenderal? Terutama yang soal aborsi tadi. kalau untuk yang barang bukti pertama yang kita temukan di TKP pada saat di tempat pemakaman itu adalah potassium. Kemudian untuk yang barang bukti yang tadi sampaikan untuk menggugurkan itu adalah obatnya adalah psikotek. Ya. Ya, monggo. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan itu. Karena mereka pada prinsipnya adalah pacaran dari mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang pada saat kemarin sebelum meninggal itu. Mereka happy saja. Jenderal, ancaman untuk dipecat dan dalam ancaman PTDH. Untuk yang kode etik masalah PTDH paling berat PTDH nanti. Ya. Berarti aborsinya ini udah dilakukan lebih dari 1 kali. Ya, 2. Berdasarkan kesepakatan bersama seperti itu. Gimana kita? Aborsinya dilakukan 2 kali dan berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, mereka berdua memang melakukan ini ketika diketahui positif, jadi mereka bersama-sama beli obatnya, baik yang pertama maupun yang kedua. Untuk usia kandungannya, Jenderal, Usia kandungan masih dalam hitungan minggu, belum bulan masihan. Kalau yang terakhir 4 bulan, yang pertama mingguan, yang terakhir 4 bulan. Keterangan daripada hasil interogasi yang kita dapatkan. Pak, keluarga si anggota ini sudah dilakukan pemeriksaan, Pak? Sudah. Jadi untuk pendalaman di bawah kendali Pak Dirkrim semua sudah kita laksanakan pendalaman untuk kita mintai keterangan. Jenderal, apakah ada perkembangan ke ini pedagang psikoteknya itu sendiri? Akan nggak nutup kemungkinan kita akan lakukan itu. Yang jelas rekan-rekan hari ini kita nyampaikan untuk menunjukkan pada rekan-rekan kinerja daripada kita kepolisian ketika menemukan kemarin adanya mayat di tempat makam itu berapa hari sekarang? 2 hari. 2 hari ini yang saya sampaikan tadi, saya memberikan apresiasi kepada rekan-rekan baik itu Krimpo maupun Polda maupun Polres dengan gesitnya untuk bisa cepat mengungkap siapa dalam pelakunya. Itu yang perlu saya sampaikan dengan rekan. Apalagi? Dah ya. Oke, makasih rekan-rekan. Akhir kata wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah boleh. Jenderal, kalau soal Semeru, anggota Polri gimana dilibatkan di sana? Sekalian. Ya, ya Semeru. Alhamdulillah untuk kesiapsiagaan sudah berangkat 2 kombi baik Brimob, 1 kombi Brimob dan 1 kombi Samapta. Tentunya kalau kejadian yang di Lumajang ya prihatin lah kita. Terus terang kita tidak bangga menangani korban di sana karena pada suasana duka. Namun kesiapsiagaan dari kepolisian kita sudah mendatangkan. Kemudian terkait dengan jembatan yang putus, jembatan apa namanya jembatan namanya? Geladak. Kita sudah melaksanakan antisipasi yaitu pengalihan arus, yang mana kita kerjasama dengan Polres Malang untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar kegiatan menuju ke Lumajang untuk bisa lewat ke